Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sangat mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam penuh tipu daya menuju dunia yang tentram seperti yang kita rasakan pada detik ini. Adapun judul ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang zina. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa besar kita yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni zina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk agar dapat menjauhinya dari selalu berada di jalan yang diridhoinya. Kata zina ini tidak asing lagi kita dengarkan. Adapun pengertian dari zina itu perbuatan yang paling keji, yang paling buruk, dan bahkan yang paling keji, yang paling mungkar. Adapun dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 bahwasanya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam surah Al-Isra ini sudah jelas, bahkan banyak di hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang buruknya perilaku zina ini, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai anak muda atau generasi muda harus menjauhkan diri dari perzinahan ini. Karena memang di perzinahan ini juga termasuk dari dosa yang sangat besar.
ketika Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada seorang laki-laki yang menumpahkan air maninya pada rahim yang tidak halal baginya. Yang artinya di sini bahwasanya laki-laki tersebut berbuat zina ini tanpa menikahinya. Dan yang kedua yaitu merusak kehormatan dan masyarakat. Di sini zina merusak tatanan sosial, menghancurkan kehormatan seseorang dan menimbulkan kerusakan moral. Yang terakhir yaitu ajab di dunia. Dalam hukum Islam, pelaku zina yang terbukti dengan syarat-syarat tertentu dikenakan hukuman berat, baik cambuk atau rajam, tergantung pada status pernikahan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dosa ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak muda harus kita ketahui cara menjauhi zina ini. Yang pertama, cara kita menjauhi zina ini yaitu menjaga pandangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Contohnya teman-teman, ketika kita berjalan di pantai atau di tempat-tempat wisata, kita sebagai laki-laki harus menjaga pandangan kita. Seperti dijelaskan juga oleh dosen kita kemarin itu, yaitu ketika kita melihat satu kali saja, ya tidak apa-apa. Kalau kita melihat ulang-ulang lagi, yang artinya itu kita sengaja melihat aurat-aurat perempuan itu. Mungkin itu saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.